Hai, kembali lagi bersama kami di channel Fakta Unik. Pada video kali ini kita bakalan bahas mengenai Alkitab Iblis Codex Gigas manuskrip abad pertengahan. Apa sih itu? Pasti kalian penasaran kan? Simak video ini sampai habis ya. Jadi, pada video kali ini bakalan dijelasin mengenai sejarah dari Alkitab ini. Codex Gigas atau buku raksasa adalah sebuah manuskrip abad pertengahan dengan ukuran terbesar yang masih ada. Buku ini ditulis pada awal abad ke-13 di biara Ordo Benedictus di Podlazice di Bohemia. Saat ini buku tersebut tersimpan di Swedish Royal Library di Stockholm. Dibutuhkan tenaga 2 pustakawan untuk mengangkat buku tersebut. Buku ini sering juga disebut Alkitab Iblis karena adanya sebuah ilustrasi ukuran besar bergambar setan di dalamnya. Kodeks tersebut ditaruh di sebuah tempat yang terbuat dari kayu, dilapisi dengan kulit dan dihias dengan logam. Tingginya 92 cm, lebar 50 cm, dan memiliki ketebalan 22 cm. Pada mulanya kodeks itu memiliki 320 lembar naskah, namun 8 lembar darinya telah dibuang. Tidak diketahui siapa yang membuang dan untuk tujuan apa. Ada dugaan 8 lembar yang dibuang kemungkinan berisi aturan-aturan biara Ordo Benedictus. Berat kodeks tersebut hampir mencapai 75 kg. Lembaran yang digunakan untuk menulis kodeks ini adalah kulit yang berasal dari 160 ekor anak sapi. Biara tempat kodeks ini dibuat telah dihancurkan pada abad ke-15. Catatan yang ada pada kodeks menunjukkan bahwa pembuatan kodeks tersebut adalah sekitar tahun 1229. Setelah penulisannya, kodeks ini kemudian dipindahkan ke biara Cistercian Sedlec dan akhirnya dibeli oleh biara Benedictus di Biofnov. Dari tahun 1477 sampai 1593, kodeks ini disimpan di perpustakaan di Broumov sampai akhirnya dibawa ke Praha pada tahun 1594 untuk menjadi bagian dari koleksi Rudolf II. Pada tanggal 24 September 2007, kodeks Gigas dibawa kembali ke Praha setelah 359 tahun. Isi dari kodeks ini adalah A Sum of the Benedictine Order's Knowledge, The War of the Jews, tulisan Josephus, daftar para orang kudus, metode untuk menentukan tanggal perayaan Paskah, seluruh Alkitab bahasa Latin Pre-Vulgate, Isidore of Seville's Encyclopedia Etymologiae, Cosmas of Prague's Chronicle of Bohemia, berbagai macam traktat, sebuah kalender dengan nekrologium, daftar nama para biarawan di biara Podlazice, formula-formula ajaib, dan catatan-catatan lain. Seluruh isi kodeks ini ditulis dalam bahasa Latin. Manuskrip ini juga dihiasi dengan warna-warna seperti merah, biru, kuning, hijau, dan emas. Seluruh huruf besar diberi warna yang mencolok. Yang luar biasa adalah keseluruhan isi kodeks ini ditulis dengan relevansi yang luar biasa antar halaman. Yang berarti bahwa buku ini ditulis oleh satu orang dengan pikiran yang berkesinambungan. Hal ini membuat banyak ahli percaya bahwa keseluruhan kodeks ini ditulis dalam waktu yang sangat singkat. Pada halaman 290 terdapat sebuah gambar iblis dengan tinggi sekitar 50 cm. Beberapa halaman sebelum gambar ini ditulis pada lembaran kulit yang menghitam dan dibuat dengan karakter yang gelap, yang membuatnya berbeda dengan keseluruhan isi kodeks. Menurut legenda, penulis kodeks itu adalah seorang biarawan yang melanggar aturan biara dan dihukum dengan diikat di dinding dalam posisi berdiri seumur hidup. Biarawan ini memohon ampunan dari penghukuman yang luar biasa kejam itu. Sebagai gantinya, ia berjanji untuk membuat sebuah buku yang akan memuliakan biara dan pengetahuan umat manusia selamanya. Dan ia berjanji menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 malam. Menjelang tengah malam, biarawan itu menjadi ragu apakah ia dapat menyelesaikannya sendiri. Jadi, ia menjual jiwanya kepada iblis demi sebuah pertolongan. Iblis kemudian menyelesaikan manuskrip tersebut. Sebagai penghormatan kepada iblis yang membantunya, biarawan itu menambahkan gambar iblis ke dalam kodeks tersebut. Walaupun adanya legenda yang melibatkan iblis pada zaman Inkuisisi, kodeks ini tetap disimpan oleh biara dan dipelajari oleh banyak cendekiawan sampai hari ini.